Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Regime. Di video kali ini kita akan merekomendasikan komik-komik kembali yang pastinya seru untuk diikuti. Beberapa komik yang akan dibahas nanti cocok untuk kalian yang man dan woman, jadi bisa dibaca oleh genre apa aja. Dan kali ini kita akan merekomendasikan 5 rekomendasi manga isekai reinkarnasi dengan MC bocil kematian yang overpower part ketiga. Sebelum dimulai, bantu channel ini dengan berlangganan subscribe dan like jika kalian suka dengan videonya. Tanpa lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Tensei Ojiwa Daraketai. Cerita dimulai dari seorang pemuda yang bernama Haruto. Semenjak kedua orang tuanya meninggal, Haruto memimpikan hal buruk tentang ucapan kakeknya yang membuat kehidupannya menjadi rumit dan ia harus berusaha keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Haruto hanya ingin hidup santai tanpa adanya tekanan, dan saat Haruto ingin pulang dari kerja paruh waktunya menggunakan sepeda, tiba-tiba kucing melompat ke arahnya yang membuat Haruto menghindar dan berakhir tewas menabrak truk. Akhirnya ia terbangun di sebuah tempat yang berbeda dan menjadi seorang pangeran yang bernama Phil Gradshirt. Haruto sangat terkejut karena sekarang ia berubah menjadi seorang bocah pangeran di keluarga Gradshirt, yaitu sebuah keluarga kerajaan di suatu wilayah kerajaan kecil. Walau begitu, kehidupannya kini lebih bahagia bersama keluarganya sekarang. Karena dari yang kita lihat, semua orang menyayangi Phil, mulai dari kakak-kakaknya yang bahkan orang tuanya yang selalu mengkhawatirkannya. Seperti apa kelanjutan ceritanya ya bisa kalian baca sendiri nanti. Tapi info yang bisa Jimmy beritahu, Phil nantinya akan membuat sebuah kontrak dengan best di hutan. Dan ternyata identitas best tersebut merupakan monster yang sangat kuat yang bernama Dialos the King of Darkness, yang dapat menghancurkan suatu kerajaan dengan mudah. Sojosu nanode moto yasashikute kudasai. Di awal cerita kita diperlihatkan MC kita yang bernama Jin Toru. Ia merupakan seorang desainer game di sebuah perusahaan. Dan karena ia merasa tidak berkembang, Jin pun mengundurkan diri dari perusahaan. Sebelum ia pergi, ia melihat Sakurai, yaitu juniornya yang sedang kesulitan, dan membantunya. Setelah mengetahui kabar bahwa senpai kesayangannya akan mengundurkan diri dari perusahaan, Sakurai pun bergegas untuk memujuk Toru. Karena alasan Sakurai berada di perusahaan tersebut karena ingin bekerja dengan Toru. Terlebih lagi, ia mengetahui bahwa game yang ia sukai dibuat oleh Toru yang bernama Rune Fantasia. Setelah mendengar pengakuan atas dirinya, MC tersadar bahwa masih ada orang yang menyukai game buatannya dan memutuskan untuk tidak resign dari perusahaan. Akan tetapi, sebuah tempurung jatuh tepat mengenai kepala Toru, sang MC kita ini, hingga ia pun tidak sadarkan diri, entah hidup ataupun mati. Kini MC kita tersadar di tempat yang berbeda. Setelah sadar, karena ia merasa sangat lapar, ia memutuskan untuk mencari sebuah sungai untuk minum. Dan di sungai ia terkejut bahwa dirinya sekarang berubah menjadi seorang bocil yang lucu. Seperti apa kelanjutannya? Yang pastinya kita akan mengetahui bahwa ternyata Toru masuk ke dalam dunia game yang dulu ia buat yang bernama Rune Fantasia. Dan patung dewa yang disembah oleh orang-orang dunia tersebut merupakan perwujudan dari Toru sebelumnya. Akankah Toru berhasil memecahkan keanehan di dunia tersebut? Shindo Sephiria no Gekuzo Program. Cerita dibuka dengan sang MC kita yang sudah bereinkarnasi menjadi bocil yang lucu. Dan di kehidupan sebelumnya, ia adalah seorang pegawai kantor yang sangat rajin, yang selalu bekerja keras sampai akhirnya ia kelelahan dan berakhir tewas. Tidak mau mengulangi hal yang sama, kini Sephiria ingin menjadi seorang penyihir di umurnya yang ke-8 tahun. Untuk saat ini, layaknya seorang bayi yang baru beberapa bulan lahir, ia menjalani kehidupan santainya bersama keluarganya saat ini. Di komik ini, Jimmy bingung cara yang tepat untuk menjelaskannya.
Tapi intinya di komik ini banyak adegan lucu dan scan imut dari sang bayi yang membuat komik ini dipenuhi gula dan manisan. Terlebih lagi Saphira bakalan sangat overpower karena ia bisa menguasai berbagai atribut sihir di umurnya yang di luar nalar dan menjadikannya sebagai seorang pahlawan. Cerita kedepannya akan semakin seru, jadi kalian bisa baca langsung untuk mengikuti perjalanan Saphira dalam menjadi seorang penyihir yang overpower. Knights and Magic. MC kita satu ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin yang bernama Murata. Ia terkenal dengan kehebatannya bekerja di kantor bahkan sampai ia kelelahan. Tentu saja hal itu untuk memenuhi hobinya, yaitu membeli robot Gundam. Siapa di sini yang suka Gundam? Jimmy juga termasuk orang yang suka Gundam dan mengkoleksinya, cuma yang gak punya duit. Beralih ke cerita, karena hari gajian, Murata membeli beberapa robot Gundam kesukaannya. Ia pun senang dan ingin segera pulang ke rumah. Sampai di mana saat Murata menyeberang jalan, tiba-tiba truk menabraknya. Atas kecelakaan itu, Murata pun berakhir tewas di tempat dengan penyesalan bahwa ia tidak dapat merakit Gunpla yang ia beli. Tersadar dalam tubuh yang berbeda, dan kini MC kita bernama Eru. Eru sangat kagum karena melihat pertarungan robot di depannya. Eru berbicara kepada orang tuanya bahwa ia akan menjadi seorang kesatria dan menaiki robot petarung. Kini Eru atau Murata di kehidupan sebelumnya bisa mewujudkan mimpinya sekarang dan memiliki tekad untuk bisa menjadi seorang kesatria. Seperti apa perjalanan Eru selanjutnya, Jimmy hanya bisa bilang Jimmy tertarik dengan alur cerita komiknya, apalagi memiliki chapter yang lumayan banyak, jadi kalian bisa maraton. Kizoku Tensei. Di suatu tempat di Kekaisaran Almersia, MC kita rupanya telah terlahir. Dan kini mengetahui bahwa MC kita ini rupanya adalah anak dari seorang kaisar, yang kini MC dinamai Noah Ararat. Di saat sang raja melihat status Noah dan menganggapnya sebagai pangeran, statusnya mengalami perubahan yang drastis dan menjadi rank SS yang membuat orang-orang terkejut dan menganggapnya suatu keajaiban. Apalagi sang raja yang sangat senang mengetahui hal tersebut. Mereka semua merayakan kelahiran Noah, dan Noah sendiri heran karena ia yang merupakan orang desa kini terakhir kembali menjadi pangeran ke-13 di kerajaan Amersia. Waktu terus berlanjut, kini Noah sudah memasuki tahap bocil. Walau begitu, sikapnya yang cool macam Thomas Seleweo membuat karisma karakter yang makin berasa. Setelah makan siang, Noah dipanggil oleh kakaknya dan diberikan hadiah sebuah pedang legendaris yang bernama Leviathan. Kakaknya tersebut berpikir bahwa Leviathan cocok dengan Noah, terlebih lagi jika pedang itu gagal dijinakan, Noah akan tewas. Dari sini kita tahu motif dari kakaknya yang memberikan pedang legendaris dengan maksud menewaskan Noah. Tapi rencananya gagal dan kini Noah mendapatkan senjata pusaka legendaris tersebut. Bagaimana kelanjutan dari Noah dalam menjadi pangeran ke-13 yang badas dan bijaksana? Silahkan kalian baca di web yang sudah tersedia di deskripsi. Oke, itu dia 5 rekomendasi manga isekai reinkarnasi dengan MC bocil kematian yang overpower part ketiga. Sayangnya Jimmy tidak dapat membahas lebih rinci lagi karena penataan alur awal yang begitu rumit dalam ceritanya. Jadi pastikan kalian baca sendiri agar bisa merasakan alur cerita dari setiap komik yang Jimmy sediakan. Oke, segitu aja dulu. Next kita akan bahas komik-komik seru lainnya. Teruslah pantau channel Rejime, jaga kesehatan selalu, dan bye-bye.